sama-sama diselesaikan. Ya, untuk tahapan-tahapan yang mungkin akan kita lakukan di siang hari ini, yang pertama ada tahap perkenalan terlebih dahulu, ada tahapan ice breaking, ada tahap peralihan, tahap inti, dan tahap evaluasi. Untuk asas-asas pada konseling kelompok itu ada 4. Yang pertama asas kerahasiaan, dalam asas-asas konseling kelompok itu ada 4. Yang pertama asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Dari asas-asas tersebut mungkin emang harus kita laksanakan dalam pelayanan. Mulai dari asas keterbukaan, kita harus bisa saling menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, jangan sampai ada yang belum tersampaikan jadi kita merasa masih punya masalah gitu. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, jangan sampai teman-teman di sini ketika menyampaikan masalah itu ada hal-hal yang mungkin terpaksa, harus sukarela dengan rasa sukarela. Selanjutnya ada asas normatif, mengenai etika dalam pelayanan konseling, yang dimana ketika ada teman pelayan yang berbicara harus bisa didengarkan. Lalu ada asas kerahasiaan, teman-teman di sini harus bisa menjaga informasi data yang disampaikan oleh teman-teman yang menyampaikan beberapa masalahnya. Mungkin itu dari beberapa asas dalam konseling kelompok. Selanjutnya kita sama-sama membaca ikrar kerahasiaan dalam layanan konseling kelompok ini. Teman-teman bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Ikrar kerahasiaan layanan konseling kelompok. Ikrar kerahasiaan layanan konseling kelompok. Saya siap dan sanggup. Saya siap dan sanggup merahasiakan informasi dan data. Merahasiakan informasi dan data yang disampaikan oleh teman-teman. Yang disampaikan oleh teman-teman. Yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita kenalan terlebih dahulu agar teman-teman di sini saling kenal. Mulai dari sebelah sini, nanti perkenalkan nama dan hobinya. Perkenalkan, nama saya Fitriani, hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Ati Rahmawati, hobi saya traveling. Perkenalkan, nama saya Nabila, hobi saya makan. Perkenalkan, nama saya Amelia Margareta, hobi saya berpuisi. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini sudah saling mengenal. Selanjutnya kita ada sesi ice breaking yang boleh dipimpin sama teman-teman yang ada di sini. Aku mau boleh. Teman-teman dengerin ya, sesuai arahan aku. Nanti gini, break 1, break 2, break 3. Oke, sekarang Bisa dipahami? siap. Mari kita praktekkan. Oke, let's go. Break 1, break 2. Nah, tadi kan kita udah ice breaking, udah sama-sama semangat ya untuk kita beralih kepada tahap inti, yang dimana nanti teman-teman bisa menyampaikan masalahnya masing-masing dan bisa memilih satu masalah yang akan kita selesaikan sama-sama. Di sebelah sini boleh. Masalah saya itu mengenai saya sering bolos karena males belajar. Oke, selanjutnya Masalah saya yaitu sering menunda-nunda mengerjakan tugas. di sebelah sini Kalau masalah saya sendiri, berapa sering telat. Kalau masalah saya kurangnya konsentrasi dalam belajar. Nah, dari permasalahan teman-teman tadi, boleh nih kita bisa membahas menyelesaikan satu permasalahan. Dari yang tadi ada permasalahan bolos, suka menunda ketika mengerjakan tugas, suka terlambat ketika masuk kelas, dan konsentrasi. Nah, dari teman-teman di sini apa nih masalah yang mau diselesaikan sama-sama? Terlambat sekolah. Berarti sepakat untuk menyelesaikan masalah untuk Mbak Dila ya yang terlambat sekolah itu. Nah, kira-kira boleh dijelaskan bagaimana ketika Dila terlambat, hal-hal yang bisa membuat Dila itu terlambat tuh bagaimana, bisa dijelaskan? Baik Ibu, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan. Mungkin alasannya karena saya setiap malam itu begadangnya itu karena main HP. Nah,
pada layanan konseling kali ini, yakni untuk menyelesaikan bagaimana Mbak Dila itu tidak terlambat lagi ya dalam aktivitasnya untuk menuju kelas sekolah. Nah, dari teman-teman nih bisa memberikan solusi bagaimana sih agar nanti Mbak Dila tuh nggak selalu telat gitu. Bisa disampaikan sama teman-teman, bisa diajukan pendapat dari teman-teman. Ya mungkin Mbak Dila jangan begadang ya, biar nanti bangunnya bisa pagi. Yang lain? Aku mungkin Mbak Dila bisa kurangin berpikir negatif saat mau tidur, ya pikirannya tuh dilegain aja lah gitu. Oke, yang lain? Kalau aku lebih ke kurangin main HP, scroll TikTok dikurangin. Udah, oke. Dari yang disampaikan teman-teman tadi mungkin Mbak Dila juga paham ya maksudnya. Ya. Nah, untuk penerapan metode behaviornya itu Dila harus merubah kebiasaan nih yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama dari Fitri itu ada harus mengurangi pikiran negatif ketika mau tidur, harus lebih fresh, jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Terus tadi dari Mbak Ati juga menyampaikan jangan tidur di atas jam 12, harus tidur di bawah jam 12 untuk nantinya paginya itu harus siap bangun pagi gitu. Selanjutnya juga dari Mbak Amel, ketika berpegangan HP terus-terusan main-mainan HP gitu kan ada sinar-sinar yang membawa mata kita itu nggak mau nutup gitu, nggak mau untuk tidur, jadi kayak kita tuh terus-terusan buat pegang HP, scroll-scroll kayak gitu. Mungkin dari situ Mbak Dila bisa merubah kebiasaan behaviornya. Yang harus dilakukan Mbak Dila itu apa? Seperti itu. Mungkin dari aku sendiri, dari beberapa masukan dari teman-teman, saya terima dengan baik. Terima kasih atas masukannya. Dari Fitri, untuk tidak memikirkan hal-hal negatif, mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mengurangi. Dari Mbak Ati untuk tidak bergadang dan tidak lebih dari jam 12, insya Allah sedikit-sedikit akan saya terapkan. Dari Mbak Amel juga tentang main HP yang terus-terusan, saya akan menguranginya. Untuk sekarang kayaknya tidurnya lebih terjadwal dari jam 10 lah. Oke, terima kasih. Untuk mungkin di metode self control ini bahwasanya Mbak Dila juga sadar ya ketika disampaikan penyelesaian yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa self controlnya Mbak Dila itu yang harus bisa merubah behaviornya, harus bisa merubah kebiasaan yang nantinya Mbak Dila itu nggak akan lagi nih untuk telat, untuk merasakan kecemasan pada saat Mbak Dila telat masuk ruang kelas kayak gitu. Mungkin cukup sekian layanan konseling pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti layanan konseling ini. Semoga bisa dapat mengambil dari masalah yang penyelesaiannya itu bisa kita terima untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.